Apa kabar semua? Kali ini kita akan mengulas tentang keunikan tentang hukum fisika di bumi ini. Ilmu fisika memang sangat menakjubkan, meskipun mungkin agak sulit untuk memahami konsepnya yang rumit, tetapi secara praktis, dapat menjelaskan hampir semua hal di alam semesta. Setiap orang yang mempelajari hukum fisika tentunya mengetahui, bahwa masih banyak hal yang harus kita temukan di bidang ini. Masih banyak hal aneh di planet kita yang tampaknya menentang hukum fisika, seperti gombak dan mengemudi mobil secara vertikal. Berikut adalah 16 hal paling aneh yang menentang hukum fisika. Mainan ini adalah objek sederhana yang berbentuk semi-elips, mainan ini dinamai redback. Benda ini hanya dapat berputar satu arah, jika Anda memutarnya searah jarum jam, maka ia akan bergerak berlawanan dengan arah jarum jam. Sebagian besar objek dapat berputar kedua arah, terlepas dari berapapun bobotnya, misalnya botol parfum, botol anggur, atau telur dapat berputar kedua arah. Mainan ini berbeda dan terlihat seperti melanggar hukum kekekalan momentum sudut, tetapi sebenarnya tidak demikian. Hukum kekekalan momentum sudut menyatakan bahwa besaran momentum sudut merupakan besaran yang memiliki sifat yang kekal. Hukum ini juga bisa diartikan sebagai suatu momentum sudut total, pada benda yang berotasi akan tetap konstan, jika torsi total yang bekerja padanya sama. Sebagai contoh, wanita ini melakukan putaran dengan cepat jika dia menarik lengannya, tetapi jika dia merentangkan tangannya, maka ia akan berputar lebih lambat. Saya berharap Anda sudah mendapatkan inti dari mainan ini, mungkin terlihat tidak masuk akal dalam ilmu fisika. Pertama kali Anda melihat gombak, mungkin terlihat seperti benda biasa, tetapi gombak adalah salah satu hal teraneh yang pernah ditemui. Gombak berbentuk seperti telur dengan ujung yang tajam, dan sihirnya dimulai ketika Anda meletakkannya, benda ini akan mulai bergerak, sampai menemukan tempat yang sempurna untuk menjadi stabil. Gombak tidak memiliki bentuk, tidak ada namun tetap ada dan terus memukau semua orang yang melihatnya. Gombak hanya memiliki dua titik keseimbangan, yaitu stabil atau tidak stabil, dan benda ini akan bergerak sendiri, tidak peduli bagaimana cara Anda meletakkannya. Semua sudutnya dianggap titik tidak stabil, dan akan terus bergerak untuk menemukan titik stabilnya. Ini adalah aluminium foil yang mengambang di udara, akuarium tidak diisi dengan apapun kecuali udara. Namun aluminium foil ini bisa mengambang, aluminium foil akan turun ke dasar akuarium jika diisi dengan apa yang tampak seperti udara. Tidak ada keajaiban di balik trik ini, tetapi sebelumnya akuarium terlebih dahulu diisi dengan gas tidak berwarna dan tidak berbau, yang disebut sulfur hexafluorida, yang merupakan gas yang lebih padat dari udara di sekitar kita. Aluminium foil cukup ringan sehingga mudah mengambang, tetapi setelah Anda menuangkan sulfur hexafluorida di atasnya, aluminium foil itu akan menjadi lebih berat, yang membuatnya tenggelam ke dasar akuarium. Mungkin agak sedikit membingungkan melihat kejadian ini, tetapi ilmu di baliknya tidak terlalu rumit. Para ilmuwan dan peneliti menentang demonstrasi ini, sebab belerang hexafluorida sangat berbahaya, dapat menyebabkan penumpukan cairan di paru-paru dan sesak napas yang parah. Starlight merupakan suatu zat yang memiliki sifat tahan panas yang luar biasa, lapisannya lengket berwarna putih, dan mampu menahan panas. Dalam demo mereka melapisi telur mentah dengan bahan starlight, kemudian mereka membakarnya, dan hasilnya sungguh mengejutkan, telur itu tetap mentah, meskipun dibakar dengan api yang sangat panas. Lapisan starlight mencegah telur terkena sumber panas, bahkan setelah dibakar api, telur itu tidak terasa panas. Starlight ditemukan oleh penata rambut Inggris dan ahli kimia amatir, Maurice Ward, antara tahun 1970 dan 1980. Penemuan itu memicu minat yang sangat besar di kalangan masyarakat. Jenis bahan ini memiliki banyak manfaat yang tak terhitung, seperti untuk bahan pelindung kebakaran dan pelindung panas pesawat ruang angkasa. Anda mungkin bosan mencuci dan membersihkan mobil berulang-ulang pada musim hujan. Jika demikian, pernahkah Anda mendengar bahan hidrofobik? Bahan pelapis ini dapat mencegah lumpur dan air menempel pada mobil Anda. Bahan ini juga dapat mencegah goresan. Zat hidrofobik adalah benda yang tahan air. Dengan menyemprotkan zat ini pada mobil Anda, maka tetesan air akan ditolak oleh lapisan hidrofobik. Di video ini terlihat sebuah klip kertas yang diluruskan, kemudian dipanaskan dengan api, klip itu segera kembali ke bentuknya semula. Ini adalah alasan mengapa disebut memori bentuk logam, karena logam ini adalah material yang dapat berubah bentuk saat dingin, tetapi dengan cepat kembali ke bentuk semula setelah dipanaskan. Mereka juga disebut material yang cerdas, sebab memiliki atom yang menyusun diri mereka menjadi dua jenis bentuk, baik saat dipanaskan atau didinginkan.
Ketika dingin Anda dapat membengkokkan atau meluruskannya, tetapi begitu Anda kembali memanaskan atau mendinginkannya, maka ia akan kembali ke bentuknya semula. Bahan-bahan ini dibuat dengan suhu yang panas, hal ini akan menentukan bentuk aslinya, memanaskannya adalah satu-satunya cara agar bahan ini kembali ke bentuk aslinya. Batu di udara adalah daya tarik baru di pasar Mosam Jahi India, terdiri dari dua batu yang salah satunya tampak melayang di udara. Keanehan ini membuat banyak orang yang lewat penasaran, bagaimana caranya batu itu dapat melayang di udara. Karya seni ini adalah produk dari teknik hebat, batu itu sebenarnya diseimbangkan melalui gaya gravitasi. Batu di bagian bawah memiliki bobot yang sangat berat, sedangkan batu yang melayang di udara memiliki berat yang lebih ringan. Keduanya dibuat dari bahan fiberglass, dengan pipa yang memiliki ukuran berbeda untuk menopang kedua batu, dan pipa penopang dibuat mirip seperti tali. Meskipun ilmu di baliknya cukup sederhana, tetapi tidak dapat disangkal bahwa karya seni itu banyak menarik perhatian. Jika Anda seorang pemanjat dinding yang ahli, maka Anda mungkin sudah tahu tentang manusia monyet India, Geotirite. Orang ini memiliki beberapa keterampilan super hebat, yang membuat semua orang membandingkannya dengan Spider-Man atau monyet. Dia dapat memanjat dinding batu dengan hampir tidak ada bagian untuk dipegang. Menurutnya, dia mendapatkan teknik memanjat ini dari monyet yang dia amati. Dengan ketangkasan dan keterampilan memanjat yang luar biasa, orang ini melakukan beberapa aksi yang cukup sembrono di dinding batu ini. Dia sangat tahu di mana harus meletakkan tangan dan kakinya, dan dengan cepatnya ia memanjat tanpa takut terjatuh. Dia memanfaatkan keterampilannya yang hebat untuk para turis yang mengunjungi daerah tersebut. Saat melihat pria ini, Anda akan berpikir bahwa dia menentang hukum fisika, dengan keterampilannya memanjat ia menentang hukum gravitasi. Air mancur Heron adalah mesin brilian yang diciptakan pada abad pertama Masehi. Berdasarkan nama mesin ini, penemunya tidak lain adalah pahlawan Alexandria, Heron. Dengan menggunakan 3 buah botol, Anda dapat membuat sendiri air mancur tanpa berhenti, tetapi Anda harus melakukannya dengan perhitungan yang matang. Meskipun air mancur Heron bukan mesin gerak abadi, tetapi air mancur ini dapat bertahan selama beberapa menit, bahkan kadang-kadang sampai berjam-jam. Anda akan menyukai tenda ini terutama jika Anda suka berkemah atau berburu. Tenda ini adalah tenda berburu tembus pandang. Dari dalam tenda Anda dapat melihat seluruh area di depan tenda, tetapi saat Anda berada di luar, Anda tidak bisa melihat ke dalam tenda. Mungkin agak membingungkan bagaimana cara membuat tenda ini, tetapi tidak ada sihir yang terlibat dalam pembuatan tenda ini. Tentu saja sains memungkinkan untuk membuat prestasi yang luar biasa. Desain yang unik dari tenda ini memiliki satu kelemahan, bagian dalam tenda tidak boleh ada cahaya lampu, yang dapat membuat tenda ini kehilangan efek tembus pandang ke depan. Kaca anti peluru dibuat agar mampu melindungi seseorang dari peluru, namun tetap memiliki transparansi kaca. Sebelum saya menjelaskan kepada Anda cara kerja kaca anti peluru satu arah, izinkan saya menjelaskan bagaimana cara kerja kaca jenis ini. Kaca anti peluru biasanya terdiri dari beberapa lapisan kaca, vinil, polikarbonat, dan keramik transparan. Kaca anti peluru diciptakan untuk dapat menyerap energi peluru. Lapisan kaca tetap akan pecah tetapi secara efektif akan bekerja sebagai penghalang peluru. Jika kaca biasa, peluru akan menembus siapapun atau apapun di belakangnya, tetapi berbeda dengan kaca anti peluru, kaca akan pecah, tetapi plastik di dalamnya akan menyerap energi peluru, yang secara efektif menghentikannya. Bayangkan jika karpet terbang adalah nyata, ini benar-benar salah satu hal paling gila yang menentang hukum fisika. Bayangkan saja, sebuah karpet biasa bisa membawa Anda kemanapun Anda ingin pergi. Perangkat keren ini sudah lama ditampilkan dalam banyak cerita, tapi apakah benar, kita bisa membuat karpet ajaib dengan ilmu yang tersedia untuk kita saat ini? Beberapa dari kita sudah mengembangkan mesin yang bisa membuat seseorang terbang dengan menggunakan air bertekanan tinggi. Pada dasarnya, adalah memungkinkan untuk membuat karpet ajaib yang bisa terbang, tetapi tidak akan bisa membawa orang. Menurut penelitian, karpet tipis berpotensi untuk dapat terbang di udara dengan menciptakan tekanan yang mendorong udara atau air. Konsep ini sudah lama membingungkan dan membuat penasaran fisikawan dan peneliti. Gagasan untuk menciptakan mesin yang sekali digerakkan akan terus bergerak tanpa henti, telah menjadi tujuan banyak penemu. Namun, tidak ada seorang pun yang berhasil menciptakan setidaknya satu mesin gerak abadi, seperti yang Anda lihat. Gerak abadi telah menjadi topik pembicaraan yang menarik selama bertahun-tahun.
Meskipun banyak orang di seluruh dunia telah mencoba menciptakan mesin gerak abadi yang sebenarnya, tetapi sampai saat ini, tidak ada seorang pun yang berhasil. Secara teori, gerak abadi tidak mungkin terjadi karena hukum fisika yang ada. Hukum pertama termodinamika menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lain, sementara gerak abadi memerlukan kerja tanpa input energi keluar. Namun, meskipun fakta ini diketahui, banyak orang masih mencoba menciptakan mesin gerak abadi. Mesin gerak abadi palsu telah dibuat dan terkadang digunakan untuk menipu orang. Mesin ini seolah-olah bergerak tanpa input energi, tetapi sebenarnya terdapat faktor lain yang mempengaruhinya seperti magnet atau kabel yang tersembunyi di bawah meja. Walaupun gerak abadi tidak mungkin terjadi, mimpi untuk menciptakan mesin gerak abadi masih menjadi obsesi bagi banyak investor dan insinyur di seluruh dunia. Namun, pada akhirnya, gerak abadi akan selamanya menjadi mimpi belaka. Magnetic Hills juga dikenal sebagai jalan gravitasi, adalah tempat di mana tata letak tanah menciptakan ilusi lereng yang sedikit menurun, tetapi terlihat seperti lereng yang menanjak. Salah satu bukit gravitasi paling terkenal terletak di Latik, India. Mobil Anda akan bergerak ke atas dengan kecepatan 20 km per jam, meskipun mesinnya dimatikan. Karena fenomena aneh ini, banyak teori telah berkembang. Beberapa orang percaya bahwa jalan ini adalah jalan yang mengarah ke surga. Sementara beberapa orang lainnya percaya bahwa ada makhluk gaib aneh yang mengendalikan kendaraan untuk bergerak sedemikian. Tetapi ilmu di baliknya menjelaskan dengan sederhana bahwa hal itu terjadi karena energi magnetis atau ilusi optik. Selain dari perilaku anehnya, kambing juga terkenal dengan keterampilan memanjat yang menentang hukum fisika. Dalam video yang mengagumkan ini, kambing ibex mampu memanjat bendungan besar yang hampir vertikal. Meskipun keinginan mereka hanya untuk menjilat garam, kambing ibex mempertaruhkan hidup mereka dalam aksi yang mengesankan ini. Bagaimana mereka melakukan hal ini? Kuku mereka memiliki bagian bawah cekung yang berfungsi seperti penghisap, dan memungkinkan menopangnya di tepi terkecil dari permukaan tembok. Tampaknya, kambing ibex adalah pesenam dari kerajaan hewan. Meskipun menghibur untuk melihat mereka mencari garam, aksi mereka juga bisa menegangkan, terutama jika Anda takut pada ketinggian. Namun, satu hal yang pasti, keberhasilan mereka menghadapi medan yang sulit akan memberikan inspirasi dan motivasi yang luar biasa. Apakah Anda pernah membayangkan mengendarai mobil di atas permukaan vertikal? Ini adalah suatu prestasi ekstrim yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki keberanian besar. Namun, Jeep ini membuktikan sebaliknya, dengan melakukan aksi yang mengesankan, yaitu menaiki tebing yang terlihat mustahil. Dengan kendaraan yang tepat dan kondisi yang sesuai, kendaraan yang melakukan aksi ini biasanya memiliki ban yang disesuaikan, dengan suspensi yang lebih fleksibel, dan dibuat menjadi Jeep yang ringan. Tidak hanya itu, mobil juga dapat disesuaikan lebih lanjut, dan membuatnya lebih efisien untuk mendaki tebing yang hampir vertikal. Itulah tadi keunikan tentang hukum fisika. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you.